Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mudia El Almira dengan NIM 2719111 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan mata kuliah Profesi Keguruan dan dosen pengampu Ibu Devi Novalian MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profesionalisme seorang guru atau profesi menurut Martinus Yamin. Profesi mempunyai pengertian bahwa seseorang yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik, dan prosedur berlandaskan intelektual. Kemudian, profesi adalah suatu pekerjaan atau keahlian yang mensyaratkan kompetensi intelektualitas, sikap, dan keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan secara akademis. Dengan demikian, Kunandar mengemukakan bahwa profesi keguruan adalah keahlian dan kewenangan khusus dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan pelatihan yang ditekuni untuk menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Kemudian, profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang menjadi mata pencaharian. Kemudian, guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Dengan kata lain, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dan dengan kemampuan yang semaksimal mungkin. Guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki kemampuan dan pengalaman yang kaya di bidangnya. Kemudian, aspek-aspek yang mencakup tentang kompetensi seorang guru yaitu ada 4. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Dan kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kemudian yang kedua ada kompetensi kepribadian. Dalam Standar Nasional Pendidikan, pada pasal 28 ayat 3 di butir B menjelaskan bahwa kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kemudian yang ketiga ada kompetensi profesional. Dalam standar pendidikan, penjelasannya terdapat pada pasal 28 ayat 3 di butir C, dikemukakan bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik untuk memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat yaitu aspek kompetensi sosial. Dalam standar pendidikan, pada pasal 28 ayat 3 di butir D dikemukakan bahwa dimaksud dengan kemampuan sosial adalah kemampuan seorang guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, atau orang tua, wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Menurut Nana Sujana, untuk keperluan analisis tugas guru sebagai pengajar, maka kemampuan guru atau kompetensi guru yang banyak hubungannya dengan usaha meningkatkan proses dan hasil belajar dapat diguguskan dalam 4 kemampuan, yaitu yang pertama yaitu melaksanakan program belajar mengajar. Yang kedua, menguasai bahan pelajaran.
Yang ketiga, melaksanakan dan memimpin atau mengelola proses belajar mengajar. Dan yang keempat, menilai kemajuan proses belajar mengajar pada peserta didik. Kemudian kriteria guru sebagai profesi. Menurut Glenn Langford, dalam buku yang ditulis oleh Martinus Yamin menjelaskan bahwa kriteria profesi mencakup yang pertama upah, yang kedua memiliki pengetahuan dan keterampilan, yang ketiga memiliki rasa tanggung jawab dan tujuan, yang keempat mengutamakan layanan, yang kelima memiliki kesatuan, yang keenam mendapat pengakuan bahwa dari orang lain atas pekerjaan yang digeluti. Kemudian kriteria guru profesional. Menurut Omar Hamali dalam bukunya Proses Belajar Mengajar, guru yang profesional harus memiliki persyaratan, yaitu yang pertama memiliki bakat sebagai guru, yang kedua memiliki keahlian sebagai guru, yang ketiga memiliki keahlian yang baik dan integrasi, yang keempat memiliki mental yang sehat, yang kelima berbadan sehat, yang keenam memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas. Lalu yang ketujuh, guru adalah manusia berjiwa Pancasila. Yang terakhir yaitu yang kedelapan, bahwa guru adalah seorang warga negara yang baik. Gunandar mengemukakan bahwa suatu pekerjaan profesional memerlukan persyaratan khusus, yakni menuntut adanya keterampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. Yang kedua, menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. Yang ketiga, menuntut adanya pendidikan yang memadai. Dan yang keempat, adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan tersebut. Dalam indikator profesionalisme guru, terdapat kompetensi, konsep, subkompetensi, dan indikator tersebut. Dalam kompetensi atau kompetensi profesional terdapat konsep, yakni kompetensi profesional. Kemudian prestasi belajar. Prestasi belajar dapat dinilai dengan cara yang pertama, penilaian formatif. Penilaian formatif adalah kegiatan penilaian yang bertujuan untuk mencapai umpan balik atau feedback, yang selanjutnya hasil penilaian tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang sedang atau sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, penilaian sumatif. Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sampai di mana penguasaan dan pencapaian belajar siswa terhadap pelajaran yang telah dilakukan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar atau prestasi belajar siswa, yaitu terdapat dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini terdapat aspek fisiologis dan aspek psikologis pada siswa. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang terdiri dari luar diri seorang siswa. Faktor eksternal ini mencakup faktor-faktor lingkungan sekitar seorang siswa tersebut. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.